Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rahmawati dan NPM 10223012. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran piutang dan menyelesaikan contoh soal. Pengertian utang. Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Selanjutnya ada jenis utang. Utang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada utang jangka pendek, yang dimana terdiri dari utang usaha, utang wesel, utang pajak, utang dividen. Sedangkan utang jangka panjang yaitu ada utang obligasi, utang wesel jangka panjang, dan utang wesel jangka pendek. Pengertian anggaran utang. Anggaran utang atau payable budget adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Adapun faktor yang mempengaruhi utang, yang pertama ada anggaran pembelian material, yang kedua syarat pembayaran, tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang, dan yang terakhir kepercayaan supplier dan bank. Data dan informasi untuk menyusun anggaran utang. Yang pertama, rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dan yang terakhir, tersedianya modal kerja perusahaan. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang dimana PT Sejahtera Tbk melakukan pembelian tunai dan kredit. Berikut ini adalah informasi yang tersedia untuk membuat anggaran utang untuk tahun 2017, yang dimana saldo utang 31 Desember 2016 sebesar 2 juta yang berasal dari pembelian Desember 2016 dan dibayar bulan Januari 2017. Berdasarkan syarat pembayaran ditawarkan oleh supplier bahan mentah untuk tahun 2017, yaitu dikasih waktu 5/10 dan N dibanding 30. PT Sejahtera Tbk menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan mentah sebagai berikut, yang dimana yang pertama sebesar 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai. Yang kedua, sebesar 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut, dan sebelum batas waktu 10 hari sehingga menerima potongan pembelian. Selanjutnya, sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut, tetapi sudah batas waktu 10 hari sehingga tidak menerima potongan pembelian. Selanjutnya, sebanyak 10% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan satu setelah bulan transaksi dan tidak mendapat potongan. Dan di sini ada tabel anggaran pembelian bahan mentah PT Sejahtera kepada supplier, yang dimana dari bulan Januari sampai bulan Juni. Yang ditanyakannya yaitu susunlah schedule pelunasan pembayaran utang dan susunlah anggaran utang. Untuk mekanisme perhitungannya, dimasukkan lagi jenis bahan mentah yang dibeli pada supplier, dimasukkan lagi angka-angkanya dan tinggal dijumlahkan, yaitu pada bulan Januari sejumlah 10 juta, Februari 12 juta, dan seterusnya, sehingga terakhirnya ditotalkan lagi jadi 83 juta rupiah. Di sini ada cara menghitung pembayaran secara tunai dan kredit, yang dimana pada transaksi bulan Januari sebesar 10 juta dikali 40% dari transaksi dilakukan secara tunai dan totalnya yaitu 4 juta. Dan yang kedua, 20% dari transaksi dilakukan secara kredit dan mendapat potongan 5%, yang dimana berarti 20% dikali 10 juta sama dengan 2 juta. Dan ada pun diskon potongan 5% dikali jumlah kredit yang mendapatkan diskon, berarti 5% dikali 2 juta. 2 juta itu hasil dari transaksi dilakukan secara kredit dan mendapat potongan, yaitu sama dengan 100.000 rupiah. Dan untuk jumlahnya jadi 1.900.000 yang dihasilkan dari 2 juta dikurang 100.000. Dan selanjutnya ada 30% dari transaksi dilakukan secara kredit dan tidak mendapatkan diskon, yang berarti 30% dikali 10 juta yaitu sama dengan 3 juta.
Dan untuk utang dibayarkan dalam bulan Januari yaitu sebesar 4.900.000 yang hasilnya itu dari 3 juta ditambah 1.900.000. Dan selanjutnya 10% dari transaksi dilakukan secara kredit dibayarkan bulan Februari, yang dimana 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Jadi jumlah utang neto bulan Januari yaitu sebesar 5.900.000. Selanjutnya ada transaksi bulan Februari sebesar 12 juta dikali 40% dari transaksi dilakukan secara tunai, yaitu dimana 40% dikali 12 juta sama dengan 4.800.000. Untuk cara perhitungannya sama kayak perhitungan di bulan Januari, tapi jumlahnya yaitu menjadi 2.280.000 yang dihasilkan dari 2.400.000 dikurangi 120. Dan untuk utang dibayarkan dalam bulan Februari yaitu 5.880.000 yang dihasilkan dari 3.600.000 ditambah 2.280.000. Dan untuk jumlah neto bulan Februarinya yaitu 7.080.000 yang akan dibayarkan pada bulan Maret. Selanjutnya ada tabel untuk schedule pelunasan pembayaran utang, yang dimana pada bulan Januari itu totalnya 6.900.000, yang dimana 6.900.000 itu dihasilkan dari saldo awal utang 2 juta ditambah pembayaran utang bulan Januari sebesar 4.900.000. Dan sisanya pada bulan Februari itu utang bulan Januari itu 1 juta dan utang bulan Februari itu 5.880.000 dikurangi pada sisanya yaitu 1.200.000 dan Maret 8.330.000 dan bulan April 6 juta dan seterusnya. Dan nanti untuk pada utang neto itu dijumlahkan hasilnya itu dari Januari 6.900.000 ditambah 1 juta, berarti totalnya 7.900.000 dan untuk seterusnya seperti itu. Dan untuk jumlah sama seperti utang neto dijumlahkan saja. Dan untuk total keseluruhan utang neto itu berjumlah Rp50.970.000. Dan selanjutnya ada tabel anggaran utang pada Januari sampai Juni, yang dimana utang awal pada bulan Januari itu sebesar 2 juta dan utang netonya itu 5.900.000, sehingga ditotalin jumlah utangnya berarti 7.900.000. Dan untuk pembayaran pelunasannya itu baru 6.900.000 sehingga utang akhirnya sisanya 1 juta. Dan untuk utang akhir ini yang sisanya itu dimasukkan ke bulan Februari. Jadi bulan Februari itu utang awalnya 1 juta dan untuk cara selanjutnya sama kayak perhitungan pada bulan Januari, sehingga utang akhir pada bulan Januari itu 1 juta, Februari itu 1.200.000, Maret 1.700.000, April 1.300.000, Mei 1.600.000 dan Juni 1.500.000. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan menyelesaikan contoh soal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.